Sastra angkatan tahun 1950 sampai 1960-an. Sastra angkatan 50 dilatar belakangi oleh keadaan Indonesia yang pada saat itu mengalami perubahan yang cukup drastis, yakni dari transisi penjajahan berdarah menuju ke kemerdekaan cemerlang. Materi yang akan dibahas adalah sejarah perkembangan, karya sastra, dan analisis karya sastra. Selamat mendengarkan. Sejarah perkembangan. Periode sastra angkatan 50 dimulai pada tahun 1950 sampai 1960-an. Periode ini ditandai dengan terbitnya majalah sastra bertajuk Kisah Asuhan yang dipelopori oleh Hans Bagu Jassin atau yang lebih kita kenal dengan sebutan H.B. Jassin. Angkatan yang dicetuskan oleh H.B. Jassin melalui bukunya ini lebih berwarna protes terhadap kondisi sosial dan politik. Memang angkatan ini terlahir bersamaan dengan kacaunya kondisi politik akibat teror dan berkembangnya paham komunis yang mengancam ideologi Pancasila. Angkatan 50 menjadi gambaran dunia sastra Indonesia setelah kemerdekaan. Kemunculan corak kesusastraan pada periode 1950 sampai 1960-an tidak lepas keberadaannya dari polemik kebudayaan yang terjadi di Indonesia. Di tengah-tengah perang ideologi yang terjadi, muncullah lembaga kebudayaan yang mewakili setiap institusi ideologi. Yang pertama ada LKN atau Lembaga Kebudayaan Nasional yang mewakili PNI, Partai Nasional Indonesia, dengan ide kenasionalannya. Kemudian ada Lesbumi atau Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia yang mewakili Partai Islam dengan ide keislaman. Kemudian juga ada Lekra atau Lembaga Kebudayaan Rakyat yang mewakili Partai Komunis Indonesia dengan ide komunisme. Selain muncul berbagai lembaga kebudayaan sebagai corong partai, media massa juga muncul sebagai sarana sosialisasi ideologi partai-partai tertentu, misalnya Harian Rakyat. Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra memiliki konsep sastra realisme sosialis, sehingga timbullah perpecahan dan polemik yang berkepanjangan di antara kalangan sastrawan di Indonesia pada awal tahun 1960 yang menyebabkan mandeknya perkembangan sastra karena masuk ke dalam politik praktis dan berakhir pada tahun 1965 dengan pecahnya G30 SPKI di Indonesia. Akibat pergolakan politik antara Orde Lama dan Orde Baru, terjadi polarisasi di antara sastrawan. Penerbit juga terkena imbas politik, sehingga sulit menerbitkan karyanya. Beberapa sastrawan angkatan 50 pun menulis di majalah atau surat kabar. Pada keadaan paling parah, sastrawan kesulitan menerbitkan karyanya. Perpecahan dan polemik berkepanjangan membuat perkembangan kesusastraan Indonesia terhenti. Majalah tersebut bertahan sampai tahun 1956 dan diteruskan dengan majalah sastra lainnya. Ciri-ciri karya sastra angkatan 1950 sampai 1960. Hal-hal yang membedakan karya sastra angkatan tahun 1950 sampai 1960 dengan periode lainnya adalah sebagai berikut. Didominasi cerita pendek dan kumpulan puisi, pusat kegiatan sastra makin banyak jumlahnya dan sudah meluas ke seluruh pelosok Indonesia. Kebudayaan daerah dan sastra nasional Indonesia diungkapkan dengan lebih mendalam. Nilai keindahan karya sastra mulai diukur dengan karakteristik sastra Indonesia sendiri. Gaya slogan dan retorik makin berkembang, gaya mantra
mulai tampak balada-balada, corak karya cukup beragam karena berpengaruh faktor politik atau ideologi partai, dan terjadi peristiwa G30 SPKI sehingga sastrawan Lekra disingkirkan. Sastrawan periode angkatan 50 sampai 60-an dan karyanya. Mochtar Lubis. Biografi singkat. Mochtar Lubis lahir pada 7 Maret 1922 di Padang, Sumatera Barat. Dalam buku biografi Mochtar Lubis yang ditulis oleh David Hill, diketahui bahwa Ahya Mochtar Lubis dikenal sebagai seorang bangsawan suku Mandailing yang digelari Raja Pandapotan. Salah satu karya sastranya adalah novel yang berjudul Jalan Tak Ada Ujung. Jalan Tak Ada Ujung, novel karya Mochtar Lubis tahun 1952. Guru Isa adalah seorang guru sekolah di Tanah Abang yang harus hidup dalam banyak cobaan kehidupan. Kehidupan keluarganya bersama Fatimah, istrinya, dan Salim, anak yang dipungutnya, sangatlah sederhana. Kehidupan bertahan hidup dari gempuran serdadu-serdadu Nica yang kerap kali merubah hari-hari tenang di kampung menjadi perasaan was-was untuk sibuk menyelamatkan diri. Guru Isa merasa takut dan jijik dalam hatinya saat melihat serdadu yang kasar, kejam, tak berperi kemanusiaan menggeledah rumah-rumah warga kampung. Mereka ingin mengambil beberapa orang untuk dibawa ke markas mereka. Tapi, mengapa harus ada yang mati saat mereka ingin mengambil orang? Orang-orang yang berlari saat ada siap-siapan langsung ditembak, membabi buta. Suatu hari di kampung Kebon Sirih di mana Guru Isa tinggal, diadakan pertemuan untuk revolusi kemerdekaan yang diketuai oleh Hazil. Dia pemuda yang berani, pintar, dan yang paling bersemangat untuk menggerakkan warga agar mengikuti perjuangannya. Para pemuda yang berjaga di luar bersenjatakan golok dan bambu runcing. Mereka berpikir bahwa musuh dapat menyerbu kapan saja. Dan semua orang yang dalam rapat telah bersumpah berani mati dan berkorban hanya untuk kemerdekaan. Kemudian Guru Isa terpilih menjadi kurir pengantar senjata dan surat-surat dalam kota Jakarta. Guru Isa takut dan terkejut akan bagaimana dia nantinya sebagai anggota penting dalam organisasi. Dia mencoba menolak, namun desakan-desakan dari segala pihak membuatnya merasa tenggelam dalam takutnya. Hazil, Guru Isa, dan Rahmat, teman Hazil yang juga pemuda berani dan haus akan kemerdekaan, berencana untuk mengobrak-abarikan serdadu-serdadu Belanda yang akan keluar dari bioskop di Kramat Plain. Mereka telah membawa granat tangan dan akan melemparkannya bersama-sama, lalu melarikan diri. Itulah yang mereka rencanakan. Selama ini mereka hanya diam saat serdadu-serdadu menggeledah rumah mereka. Saat inilah mereka akhirnya sadar untuk melakukannya. Hazil dan Rahmat sebagai pelempar granat tangan, sedangkan Guru Isa berada di luar restoran sebagai pengawas untuk melihat apa yang terjadi setelah mereka melemparkan granat itu. Bunyi ledakan pertama datang dengan tak disangka-sangka. Disusul ledakan kedua, yang telah menimbulkan kacau balau saat orang-orang keluar dari bioskop. Orang-orang menjerit, melolong, berlari kemana-mana, serdadu menembak sana-sini, dan bunyi pekik dan jerit orang terdengar keras. Hazil dan yang lain langsung kabur dan meninggalkan jejak pengeboman yang mereka lakukan. Setelah bubar, mereka berkumpul di balok tembok rumah tak dikenal. Mereka membicarakan tentang kejadian barusan, dan ternyata hanya 2 orang yang tergeletak dan dibawa oleh ambulan dan banyak orang luka-luka. Rahmat tercengang, akhirnya mereka memutuskan untuk pulang dan mungkin tidak akan melakukan rapat di waktu yang lama. 1 minggu pun berlalu, bunyi berita koran menuturkan seorang dari pelempar granat tangan tertangkap. Hal itu mengejutkan Guru Isa. Siapa yang tertangkap? Hazil atau Rahmat? Ia sangat takut, terbayang di pikirannya bahwa sebentar lagi dia juga akan tertangkap. 3 hari yang lalu dan 3 hari pun berlalu dan polisi mendatangi Guru Isa dan ingin membawa Guru Isa ke kantor. Tetangga-tetangganya memandang Guru Isa dan mata mereka mengikuti perginya Guru Isa. Tak satu pun yang dapat berkata-kata. Sesampainya di kantor, Guru Isa dimasukkan ke dalam kamar kecil sendirian. Lalu ia dipindahkan ke kamar lain untuk diinterogasi. Ia ditanyai berbagai macam pertanyaan dan didesak agar mengaku karena polisi telah mengetahui segalanya. Namun Guru Isa sangat ketakutan dan ragu untuk mengakuinya. Lalu ia terpingsan dengan sendirinya. Saat tersadar, ia mendengar suara yang cukup familiar. Hazil. Hazil disiksa oleh polisi-polisi. Hazil menangis terisak-isak
Dia berpikir bahwa ia bersalah, berkhianat, dan tak tahan lagi dengan siksaan mereka. Ia ingin mati saat itu juga. Pintu terbuka dan kapten serta 2 orang polisi militer telah datang. Guru Isa ditanyai ini itu lagi, dan Guru Isa menjadi panik dan takut. Polisi akhirnya tidak sabar akan tidak maunya mengaku Guru Isa, dan menendang Guru Isa tepat di rongga dadanya. Seakan tulang rusuknya telah remuk dan disusul lagi tendangan kedua. Hazil meminta kepada Guru Isa untuk mengaku, namun Guru Isa masih belum berkata apa-apa dan menahan rasa sakit di dadanya. Polisi itu datang malam esoknya dan esoknya lagi dengan membawa ancaman dan penuh ketakutan. Namun selamanya Guru Isa tidak akan mengaku. Setelah berulang kali mereka disiksa, Guru Isa sadar bahwa Hazil sudah lagi tak berdaya. Guru Isa sebaliknya, ia merasa telah bangkit. Ia sudah tak lagi merasakan takut yang dideranya selama menjadi anggota revolusi. Dia telah berdamai dengan rasa takutnya. Dia telah belajar bagaimana harus hidup dengan rasa takutnya. Di ujung kamar, Hazil tidur mengerang dengan mimpi-mimpi ketakutannya. Dan saat Guru Isa mendengar derap langkah kaki sepatu berat ke kamar mereka, ia merasa damai dengan takutnya yang timbul. Dia tahu teror mereka yang tidak akan bisa menyentuhnya lagi. Teror yang dialaminya saat merasa takut akan kegiatan organisasi mereka yang sembunyi-sembunyi melawan serdadu-serdadu yang berujung dengan ketidakpastian akan kemerdekaan yang mereka impikan. Guru Isa telah bebas. Analisis novel Jalan Tak Ada Ujung karya Mokhtar Lubis pada tahun 1952. Tema: novel ini bertemakan seorang guru sekolah yang merasa takut akan kenyataan hidupnya yang harus berjuang saat masa revolusi pasca kemerdekaan. Nilai sosial: rasa tolong-menolong, gotong royong, dan rasa kebersamaan yang timbul pada masa-masa sulit, yaitu pada masa perjuangan kemerdekaan untuk mengusir penjajah dari tanah air yang sewenang-wenang terhadap penduduk pribumi yang menentang penjajah atau serdadu-serdadu. Alur perkenalan. Ketika tembakan pertama di Gang Jaksa itu memecah kesunyian pagi Guru Isa. Pertikaian. Rasa jijik dan takut memuncak dalam hati Isa melihat tangan serdadu yang kasar. Konflik. Ketika dia terpilih menjadi kurir pengantar senjata dan surat-surat di dalam kota Jakarta. Klimaks. Mereka akan melemparkan granat tangan itu bersama-sama, kemudian lari, melemparkan granat ke tengah-tengah serdadu-serdadu Belanda yang berdesak-desak keluar dari bioskop. Peleraian. Hazil berkata kepadanya, "Isa, mengakulah, mereka akan datang kembali." Akhir cerita. Tetapi bersama dengan itu, dia tahu pula bahwa baginya jalan baru mulai. Setting waktu. Pagi hari, senja, dan malam hari. Tempat: Gang Jaksa, Gang Sirih Wetan, Warung Padamrah, Jalan Kebon Sirih, Jalan Asam Lama, sekolah, rumah Mr. Kamarudin, kamar kerja Guru Isa, kamar mandi, pabrik limun, Manggarai, Karawang, pabrik Nimef, rumah Tuan Hamidi, Keramat Plain, dan tangsi polisi militer. Suasana: tegang, sedih, senang, dan menyesal. Tokoh dan penokohan. Guru Isa, penakut, tidak menyukai perkelahian dan perasa. Hazil, pembangkang, bertekad kuat, dan pandai. Fatimah, pandai menahan diri,
perhatian, dan ingin dicintai. Rahmat, berani. Tuan Hamidi, dermawan. Mr. Kamarudin, temperamental dan penyayang. Serdadu-serdadu atau penjajah, tidak berperi kemanusiaan. Sudut pandang. Sudut pandang pada novel ini menggunakan sudut pandang orang ketiga, karena pengarang banyak menggunakan nama orang dan kata ganti dia. Gaya bahasa, personifikasi, hiperbola, simbolik, asosiasi atau simile, pleonasme, dan repetisi. Amanat yang dapat diambil dari novel ini yaitu kita harus selalu siap sedia melawan rasa takut untuk mendapatkan kemerdekaan. Janganlah terlalu banyak memendam perasaan takut. Itu akan menyebabkan kita hanya menerima kekalahan yang bukan kita inginkan dari apa yang kita ingin menangkan. Perjuangan dalam bentuk apapun dapat membentuk kepribadian seseorang menjadi lebih baik. Kita akan jatuh dalam ketakutan yang hebat bila kita tidak merubah pola pikir kita akan ketidakmampuan menghadapi cobaan. Menghadapi kenyataan dan ketakutan yang berlebih akan membuat mental seseorang menjadi lebih kuat dan telah belajar bagaimana harus hidup dengan rasa takut. Kita akan bisa menguasai diri sendiri bila kita telah berdamai dengan rasa takut. Kebahagiaan manusia adalah dalam perkembangan seseorang yang sempurna dan harmonis dengan manusia lain.